Halo semuanya, selamat datang kembali di video YouTube Amandana. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan untuk update analisa Bitcoin USD ataupun BTC USD pada hari ini ataupun sampai ke depannya seperti apa dan bagaimana selanjutnya pergerakan BTC USD ke depannya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Ingat ya, ini sekali lagi analisa Bitcoin yang saya berikan adalah pure secara teknikal. Beda halnya dengan analisa yang biasanya kalian tonton di Gold ataupun pada saat saya live stream gitu kan, yang ada di Forex ataupun komoditi, itu bisa saya campurkan dengan sedikit fundamental. Tapi kalau di Bitcoin ataupun di BTC itu jujur dari segi fundamental saya kurang paham. Jadi saya hanya akan memberikan dari segi ruang teknikalnya saja. Karena daripada saya salah ngasih tahu untuk dari segi fundamental ya kan, daripada kalian juga kesesat juga, jadi better saya cuma ngasih tahu dari segi teknikalnya aja. Oke, jadi kalau kalian tidak setuju dengan analisanya pun tidak ada masalah. Jadi kalau kalian ini jadikan sebagai guideline untuk kalian melihat pergerakan Bitcoin selanjutnya juga nggak apa-apa. Oke, untuk Bitcoin seperti apa update-nya? Untuk di Bitcoin di sini karena kemarin ya saya update kemarin kan itu 27 Agustus ya di sini kayaknya. Di sini analisa kemarin adalah harga kemungkinan bisa melanjutkan penurunan ya, penurunan parah. Ya benar aja, ini harganya dari semenjak tanggal 27 Agustus harga langsung turun ke bawah sampai 52.000. Jadi kalau ada yang kalian nge-short di harga 60.000 sampai ke 52.000, wah itu kalian sudah banyak sih profitnya jujur ya, itu sudah banyak profitnya. Oke, jadi katanya ini saya dengar juga dari media sosial ya dan sebagainya, katanya bulan September itu Bitcoin hasilnya merah, mengingat juga katanya gold seperti Bitcoin juga ya kan, XAU kayak gold, yang dimana katanya September ini bulannya merah. Untuk seperti itu jujur saya kurang bisa kasih tahu ya. Kurang bisa kasih tahu karena ini sekali lagi ya, Bitcoin itu banyak banget faktornya secara fundamental. Bisa aja tiba-tiba dia terbang, tiba-tiba dia turun ya kan. Intinya yang bisa saya kasih tahu adalah Bitcoin ini adalah risk asset ya. Aset yang berisiko, bukan aset safe haven ataupun aset aman, bukan ya, sekali lagi supaya kalian tidak salah nanti. Oke, di sini saya langsung untuk analisakan ulang ya supaya lebih clear. Yang pertama untuk dari segi time frame weekly. Monthly ya. Dari segi monthly ya, kemarin ada saya katakan bahwa kita perlu penutupan dari segi monthly adalah ada di harga ini ya, dan juga ada di mana ya kayaknya. Ini sih kayaknya kemarin ya. Ini dan ini sih sebenarnya ya. Ini adalah resistance become support di monthly. Ya, resistance become support di monthly sebenarnya. Jadi kalau dilihat memang kemarin itu di bulan Agustus itu dropnya pas banget sampai ke area support di harga 58.000. Tapi kalau kalian lebih zoom lagi, kalau ini kan saya pakai zoom out ya, yang dimana dari tanggal 1 Maret 2021 kena di 1 Oktober 2021 ya kan. Ini yang saya pakai adalah garis all time high-nya. Garis all time high dan juga penutupan all time high di tanggal 1 Maret. Dan kalau kalian pakai itu data terbaru ya ataupun candle terbaru di 2024, itu adalah ada di harga ini. Ya. Ada di harga 60.632 dan secara candlenya kemarin itu di bulan Agustus harganya sudah drop di bawah 60.000 dan close di bawah 60.600 dan close-nya itu di hari di penutupan monthly-nya itu di harga 58.964. Walaupun sebenarnya di sini saya menginginkan itu marketnya drop sampai di bawah 58.000 penutupannya atau enggak di 58.400 penutupannya secara monthly, itu lebih enak karena bisa dipastikan secara garis besar September ini kemungkinan kita bisa membuat yang namanya new lower low. Oke. Jadi kalau secara kasat mata
kalau kalian nggak mau pakai yang ini, besar zona ini, ya, kalau kalian hanya melihat ini doang, ini adalah support terakhirnya ya di harga 60.632, it's okay, nggak masalah. Yang dimana berarti kalian itu harganya sudah melihat penurunan di bawah 60.000. Itu dari segi monthly. Apakah monthly di sini kita bisa kategorikan sebagai area supply? Ya, apakah ini bisa dikategorikan sebagai area supply? Belum tentu, karena sekali lagi secara monthly ini harganya belum turun parah. Dan secara monthly ini kalau dicari Fibonacci-nya adalah market itu kalau dari sini ke sini, jika dicari penurunannya secara monthly 50% Fibo itu ada di harga 44.700 dan itu juga mepet dengan close candle monthly yang ada di harga yang ada di tanggal 1 Agustus di harga 47.100 di sini dan juga di sini. Karena ini mepet dengan 50%, saya rasa sekalinya nanti market Bitcoin ini turun di bawah 50.000 lagi sekali, maka potensialnya dia bisa turun sampai ke level 50% Fibo, yang dimana ini bisa nyampe 45.000, start dari 47.000 turun sampai 45.000, ya. Ataupun kalau mau sebagian besarnya itu adalah sebesar ini. Oke, dari 47.000 sampai 44.000 itu adalah range besar dari segi monthly jika market itu drop di bawah 50.000 lagi sekali, ya. Secara monthly memang dia sudah close di bawah 23,6 Fibo, tapi untuk lebih pastinya adalah, tapi yang penting ini sudah ada sinyal satu ya. Sinyal satu adalah market itu melihat penurunan, ya, sudah ada turunnya di Bitcoin di bawah 23,6. Kalau turun lagi sekali dan close di bawah 38,2, maka kemungkinan ini dengan besar market itu bisa turun sampai ke 50% Fibo-nya di harga 45.000. Kalau ngelewatin 45.000 itu cukup bahaya sih, karena turunnya bisa sampai 37.000. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ya market itu secara gila-gilaan bisa langsung drop, itu bisa aja. Karena kalau dilihat dari segi kemarin sebelum market Bitcoin membuat all time high, ini kan marketnya turun sampai 50%, ya. Turun sampai 50% kemudian baru naik. Nah, ketika dia sudah turun sampai 50% kemudian naik, ini penurunannya ini cukup ekstrim, ya. Penurunannya itu cukup ekstrim sampai ke 1272. Kalau dia mengulang kejadian di bulan 1 April 2021 sampai ke 1 November 2021, ya. Kalau mengulang kejadian seperti itu berarti di 50% harga akan mantul, ya. Di 50% harga bisa mantul, dan harga jika menaik lagi sekali, ya, naik lagi sekali kemungkinan sampai 85.000, dan ketika sampai 85.000 dropnya itu bisa sampai 33.000, dan itu sakit sih, ya. Itu sakit banget. Karena dari 85.000 dropnya sampai 33.000 itu sakit. Sama kayak kemarin ya, di 2021 dari 69.000 dropnya sampai 15.000. Itu sakit sih, jujur. Itu sakit sekali. Ini dropnya itu sampai 77%, ya, 77,57% itu sakit asli. Kalau dia mengulang kejadian siklus kayak kemarin. Tapi kalau saya pribadi sih nggak mau ngulang kejadian kayak kemarin, ya, itu sakit bener. Jadi lebih baik marketnya itu turun, ya. Turun deras sekalian antara 50 atau 61,8 baru dia market itu lanjut naik. Itu lebih better. Ketika dia naik, semoga ketika dia naik turunnya pun tidak panjang, ya. Mungkin turunnya sampai ke level 64.000 lagi atau 60.000 sebelum lanjut lagi naik, ya, sampai 100.000 lah mungkin, ya. Pertama naik sampai ke 80.000, ya, mungkin di 80.000, kemudian retrace sampai 60.000 baru dia naik sampai ke 100.000. Kalau enggak mau ngulang kejadian di di tahun 2021 akhir, ya, ini sakit. Tapi kalau dia mengulang November 2021, wah, sakit sih beneran. Sampai ke level 33.000 dari 80.000 itu, wah, itu parah sih, ya. Apalagi sampai ke level, kalau dihitung sama-sama hitungan persen, ini kan turunnya sampai 78%, ya. Janganlah dimiripin, kan market kayaknya nggak mungkin mengulang kejadian yang sama. Mengulang kejadian yang sama tapi nggak mungkin persis 1:1. Dan kalau
mengulang kejadian yang sama. Kalau misalnya dari harga ya let's say 80 85 lah ya. Dari 85. Nggak usah lah turunnya sampai 70% tuh kayaknya terlalu sakit jiwa gitu kan. Ya mungkin turunnya sampai ya 57% sampai 36.000 sampai 32 atau enggak sampai 40.000 lah ya, sampai 50% di sini. Setengahnya lah, setengah dari all time high-nya nanti misalnya itu sudah sakit sih. Itu. Jadi semoga nggak kayak gitu. Semoga ya. Oke. Jadi untuk dari segi monthly ini potensialnya masih bisa turun sampai mengejar yang namanya 50% Fibo di harga 45.000. Dan ini sekali lagi belum bisa dijadikan potensial sebagai area supply, belum ya, belum, karena marketnya belum turun. Kemudian dari segi weekly seperti apa? Dari segi weekly ya, dari segi weekly ini berarti ini geser dikit sih ya. Ini kalau dari segi monthly kan di sini 50%-nya kan di harga tadi di mana ya? Bentar. Kita sambungkan sedikit ya. Dari sini sampai sini. Kemudian dari segi weekly-nya adalah di harga 45.000. Nah, kalau dicari besar area zonanya, saya rasa ini zonanya harus digeser sih, karena kalau dari segi monthly itu besar zonanya adalah sebesar ini. Nah, ya, kalau besar zona monthly adalah sebesar ini, yang dimana berarti pas dari harga 43.000 dan maksimal sampai harga 40.000. Walaupun 50%-nya ada di 45.000 ya. Ya, di harga 44.668. Tadi kayak ada salah sih, ya. Di sini 44.643. Jadi kemungkinan marketnya itu adalah mungkin dia cuma nge-spike ya, nge-spike ataupun buat ekor aja di sini. Ups, sorry. Di sini pas. Nah, dari sini sampai sini. Oke, dari 44729 atau 45 kalian genapkan sampai 40.000. Memang beda 4.000, tapi saya rasa ini lebih worth it. Karena dari segi weekly ini adalah demand yang bisa bisa dikatakan demand yang bisa menahan market. Walaupun secara struktur candlenya itu kurang bagus. Ya, kenapa kurang bagus? Karena di sini sideways-nya terlalu banyak. Kalau dilihat dari segi dari segi weekly berarti ini adalah 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 minggu. Berarti kalau 9 minggu tuh 2 bulan ya, hampir 2 bulan lebih 1 minggu market itu baru mengalami kenaikan namanya. Jadi memang di sini kelihatannya sebagai rally based rally ya kan. Tapi karena ini terlalu lama ya, 2 bulan 1 minggu. Saya pribadi kalau dilihat di sini mungkin akan lanjut sideways sih menurut saya. Harganya sih saya rasa nggak bakal mantul langsung. Sekalinya ini turun ya. Turun memasuki 45.000. Kemungkinan harganya berhenti, kemudian baru dia akan naik sedikit, baru dia akan sideways di sini. Nah, ketika sideways seperti ini, kita tinggal tunggu breaknya. Ya, kita akan tinggal tunggu breaknya. Apakah dia break ke atas atau break ke bawah? Kalau dia break ke bawah, kemungkinan sampai ke 78,6. Karena 61,8 di sini nggak ada area sih seharusnya. Ya, yang ada hanyalah di level 61,8 itu adalah liquidity-nya di sini. Ini liquidity panjang sih. Ya, ini liquidity panjang. Jadi kalau semisalnya di sini marketnya sideways ya, berarti ada lagi satu kejadian. Jadi tadi misalnya saya bilang marketnya itu sideways, ya kan? Saya bilang misalnya nanti marketnya turun sideways seperti ini, dan kita tinggal tunggu breakout-nya. Dan hati-hati kejebak karena di sini tadi di daily ada liquidity-nya. Potensialnya adalah market nge-spike turun, ya, mengambil semua liquidity, nge-spike turun. Kemudian reverse naik lagi. Nah, ini enak nih nanti ya. Ketika dia sudah turun, reverse naik, break di atas 45.000. Nah, nanti kalian bisa nge-buy. Itu lebih enak seperti ini. Ya, karena kemungkinan ketika dia turunnya hanya untuk mengejar liquidity, dan sekalinya break di bawah 38.000, kemudian dia langsung drop sampai 33.000. Langsung kencang turun, habis itu kencang naik lagi kayak kejadian kemarin di tanggal 5 Agustus. Turun habis itu langsung naik. Itu.
Potensialnya seperti itu ya. Sekarang kalau dari segi harga sekarang ya, kembali lagi di sini ada yang namanya bearish channel ya. Ini tidak bisa diganggu gugat ini bearish channelnya, karena ini marketnya masih dalam kondisi bearish yang sangat luar biasa ya. Jadi bearish channel di sini menandakan marketnya masih bearish. Dan sekali lagi, siapapun yang kalian lihat, siapapun yang kalian bilang ini adalah bullish flag, sekali lagi bukan ya. Jadi di sini saya sekalian edukasi aja, ini bukanlah bullish flag. Jadi kalau kalian yang masih teori bullish flag itu cuma ngelihat gini, kalau cuma ngelihat begini doang ya bullish flagnya, begini dan begini, ya ini bisa dikatakan bullish flag. Tetapi coba kalian lebih dalam lagi untuk pelajari yang namanya pattern bullish flag ataupun bearish flag. Karena syarat untuk bendera itu masih bisa dikatakan flag ataupun masih bisa dikatakan bendera, itu ada syaratnya. Ya, tidak tidak ekstrim. Karena dari berbagai teori yang ada yang katanya sudut dari flag itu tidak terlalu miring. Kemudian ada juga koreksi dari flag itu tidak boleh melewati 50%. Ada yang juga bilang kalau terlalu lama itu bukan flag. Kalau menurut saya pribadi ya, dari teori-teori yang ada seperti itu, yang bisa saya lihat dari kejadian chart-chart yang lain, candlestick yang lain, itu adalah ketika suatu pattern itu terlalu lama ya, menurut saya sih lebih ke jangka waktu. Jangka waktunya kalau terlalu lama, saya rasa itu bukan sebagai bullish flag. Karena kalau dilihat ya, kalian ngitungnya itu harus dari pada saat bullish flag pertama kali terlihat. Flagnya itu pertama kali terlihat. Berarti itu kan flag pertama kali terlihatlah di tanggal 11 Maret. Kalau dari tanggal 11 Maret sampai sekarang, itu kan sudah 182 hari. Itu sudah berapa minggu itu ya, sudah lama sekali ya kan. Sudah berbulan-bulan lah. Jadi kalau dibilang dari segi monthly itu dari bulan Maret ya, dari bulan Maret sampai sekarang itu sudah 3, 4, 5, 6, 7 bulan. Itu terlalu lama. Terkecuali itu pada saat di bulan Juli ya. Ini 119 hari karena ini adalah dari segi time frame weekly ya. Jadi weekly itu lebar memang, tapi harus ada batasannya juga. Ataupun misalnya pada saat ya paling benar sih itu adalah pada saat di bulan Juli kemarin. Kalau Juli kemarin itu marketnya langsung break ke atas ya. Ketika Juli ini marketnya itu langsung break ke atas, oke, saya prefer ini melihatnya sebagai bullish flag. Tapi karena ketika dia naik dan langsung turun lagi, udah ini gagal. Ya, ini gagal sebagai yang namanya bullish flag. Yang dimana berarti ini adalah namanya bearish channel. Oke, itu. Ini berarti harganya masuk ke dalam bearish channel dan sekarang ini berada di bagian bawah channelnya. Kalau itu boleh nggak kita nge-buy? Ya, secara overall sekali lagi trennya adalah masih bullish. Secara garis besarnya, time frame besar dan sudut pandang yang besar itu masih bullish. Tapi kalau kalian hanya sudut pandangnya segini doang, kalian sudah berada di dalam channel bearish channel. Kalau kalian nge-buy sekarang berarti itu adalah kalian sedang counter trend. Apakah boleh counter trend? Boleh aja, yang penting kalian tahu risikonya. Ya, dari segi weekly kalau dilihat di sini ada bearish engulfing pada saat tanggal 26 Agustus ya kan. 26 Agustus ini ada bearish engulfing yang ada di tengah-tengah. Kemudian ketika di tanggal 2 September harga turun. Nah, kalau menurut saya sih ya, dari segi time frame weekly, kalau semisalnya market hari ini, bukan hari ini sih, minggu ini bisa close di atas 58.000 ya, berarti secara bentuk candlenya harus seperti ini dari segi weekly ya. Kalau weekly close candle di atas 58.000 ya, atau enggak mendekati 59.000, saya prefer buat nge-buy, nggak masalah. Untuk target sampai mana? Target sampai ke ya 64.000 lagi atau enggak sampai 65.000, pokoknya batas atas dari
bearish channelnya di sini. Tapi kalau gagal gimana ya? Kalau gagal berarti kita lanjut nge-sell. Tapi pakai time frame yang kecil karena ini beresiko untuk nge-sell di sini karena adalah ini bagian bawah dari bearish channelnya. Karena kalau dilihat sekarang ini kan marketnya sudah membuat new lower low dan potensialnya ini adalah lower high yang baru. Ini ya, ini high, ini low, ini lower high, ini lower low, ini lower high, ini lower low, ini lower high, ini lower low. Ini potensialnya adalah lower high. Kenapa ini belum saya katakan sebagai lower high? Karena ini low terakhirnya belum di break. Entah itu break ekor atau break body terserah. Kalau dia sudah break, ini baru saya katakan sebagai lower high. Jadi potensialnya adalah ketika dia turun seperti ini nanti, ketika sekalipun dia naik sampai melewati 65.000 dan dia ketabrak dari sesi bearish channelnya, ini bisa dijadikan yang namanya inducement, yang dimana menandakan marketnya bisa langsung drop parah nanti. Itu pun kalau marketnya naik melewati 65.000. Tapi kalau misalnya hanya berhenti sampai sini, ya udah, itu berarti marketnya kemungkinan akan break dari bearish channelnya dan mengejar area demand weekly-nya di harga 45.000 tadi. Oke, seperti itu. Kemudian kalau dihitung sekarang secara Fibo ya. Secara Fibo berarti dari sini ke sini itu ini ya, dari sini ke sini kena hampir 100% kemudian turun. Kita balik dari sini ke sini itu adalah turun sampai 1272. Kemudian dari sini ke sini didapat 78,6 lagi. Dari sini ke sini ya, dari high di sini sampai low di sini didapat hampir 1272 dan ini sudah ngelewatin 100%. Kalau dibalik sekarang lagi dari sini ke sini karena dia sudah buat new lower low ya. Dari sini ke sini ketabrak 78,6 dan kemudian turun. Kalau dari sini ke sini bentar. Dari high itu ke low di sini ini hampir ke 1272 juga, dan karena dia itu sudah ini rada problem dikit ya. Kalau dilihat dari segi weekly, candle weekly-nya itu tidak close di bawah 100% Fibo, tetapi ekornya itu sudah melewati 100% Fibo dan mendekati 1272 di harga 49.000. Nah, di sini saya sedikit dilema sebenarnya. Kenapa? Kalau dilihat jika memang market itu mau lanjut turun, harusnya kita bisa melihat candle weekly close di bawah 54.000 sebenarnya. Ya, atau enggak di bawah 53.484. Di bawah ini sebenarnya kalau bisa market itu close di bawah ini, cenderungannya market bisa lanjut turun sampai ke 44.000. Tapi mengingat di sini ada satu area demand ya. Mengingat di sini ada satu area demand dan ingat ini demand sudah tidak fresh, demand juga sudah dipecah sama satu candle yang panjang ya kan. Jadi di sini saya dilemanya. Di sini ada demand, di sini ada Fibonacci extension sampai 1272, tapi close candle-nya tidak melewati 100%. Dan kalau saya extend terus ke samping, berarti potensialnya marketnya adalah bisa lanjut naik lagi, tapi saya perlu penutupan weekly close di bawah 100%. Kalau bisa ya. Kalau seperti kayak tadi ya kan, seperti di sini dan di sini memang dia kalau dilihat secara dari kalau yang mengulang kejadian kemarin ya, yang di sini di April 2024, kenapa belum bisa dikatakan geser ya, karena kalau dilihat ini marketnya sudah buat lower low ya. Ketika market sudah buat lower low walaupun tidak ada close candle di bawah 100% bisa digeser Fibonya. Tapi kan kalau sekarang di sini ya, kalau dari sini ke sini ini memang potensialnya bisa saya geser Fibonya ya. Ini potensialnya masih bisa saya geser Fibonya. Tapi saya sedikit dilema aja sih ya. Jadi kalau saya tarik dari sini ke sini, ini memang sudah kena 78,6, dan kalau saya tarik dari sini ke sini, maka potensialnya adalah sampai 1272 di harga 45 sampai ke 61618. Jadi saya sedikit dilema ya antara yang di sini dan yang di sini Fibonacci-nya.
itu aja sih. Tapi kalau saya yakinnya adalah ini marketnya sudah membuat lower high baru dan OTW membuat yang namanya lower low yang baru. Jadi kalau market membuat lower low yang baru ya tinggal begini aja Fibonacci-nya dibalik ya. Ini sudah kena 61,8 hampir 78,6 dan kemudian turun. Jadi otomatis kalau dibalik untuk mencari extension sampai ke sini ya, tuh 45 sampai 40.000. Intinya kita masih bearish apapun itu ya. Kemudian dari segi daily sekarang harga ketabrak dari zona area supply daily dan juga area sideways dari daily sih. Ini demand weekly saya delete aja lah ya. Ini kalau dilihat ya, ini memang ada berat sih jujur. Ada berat. Kalau dilihat dari segi daily ya, ini banyak banget biasnya ini. Di sini ada biasnya, di sini biasnya banyak, errornya waduh banyak banget di sini errornya ya. Ntar kita coba ke H4. H4 ada dua supply sih sebenarnya ya. Sebentar coba saya buat dua dulu ya. Antara di sini dan di sini. Kalau digabungkan dengan di time frame daily, kalau dicari support resistance di sini ada satu dan di sini ada satu. Berarti di sini 60.000. Di sini 60.000, kemudian di atas 62.000. Berarti mepet ya. Nggak usah sini aja. Coba dibikin 62 yuk. 62.000. Pas nggak? Oh, masih pas ya. H4 masih oke, 60.000 masih oke. Kemudian kalau dicari di bawahnya lagi ada nggak? Coba kita pindahkan ke sini di harga 58.250. Kita bawa ke H4, apa yang terjadi? Wah, banyak banget noise-nya ya. Tapi di sini menjadi resisten yang valid juga. H1 dia sudah melewati area di supply-nya di sini ya. Sudah melewati area supply, tapi di sini dia kehajar high orisinilnya di sini. Ya, makanya dia di sini naik kemudian terhambat untuk turun. Jadi menurut saya kalau kalian ingin nge-buy sekarang jangan dulu ya untuk di Bitcoin, karena ini potensinya marketnya itu bisa nabrak level 60.000 lanjut turun. Jadi kalau mau nge-buy di Bitcoin untuk jangka pendek intraday ataupun mau dibikin rada swing sedikit, coba tunggu di harga area ini mantul 54.000 ya. 54.800. Oke. 54.800 gitu. Kalau bisa kayaknya itu terlalu jauh sih ya. Break retest sudah naik. Terdekat sih di sini terdekatnya. Terdekatnya adalah ada di harga 55.750. Oke. Jadi kalau kalian mau nge-buy bisa tunggu di antara ini dua. Ini biarkan marketnya turun sampai 55.750 baru naik. Tapi ingat ya, di sini masih ada original high-nya di sini. Sorry. Nih, original high-nya. Ini juga high H4 soalnya ya. Jadi kalau H4 bisa close di atas 58.000 lebih bagus lagi ya. Jadi kalau marketnya nanti naik ya di atas 58.000, kalian bisa lah tipis-tipis nge-buy sampai 60.000.
Jadi kalau mau nge-buy tunggu harga itu turun atau enggak tunggu di atas 58.250. Turunnya bisa di 55.750 atau di 54.800. Kalau ngelewatin dua ini semua dan lanjut turun ke bawah, jangan nge-buy lagi. Kita cari sell ya. Gitu. Oke. Tapi untuk jangka panjang nge-sell masih tetap bisa di harga 60.000 untuk nge-sell, oke, 60.000 sampai 62.000. Jadi range ini adalah untuk kalian bisa nge-sell dari 62 sampai 60.000. Ya, jadi range ini adalah untuk kalian bisa nge-sell. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk update Bitcoin pada hari ini. Yang kemungkinan kalau misalnya ada pergerakan selanjutnya yang lebih deras, yang lebih kencang lagi seperti apa nanti akan saya update lagi. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa Bitcoin ataupun BTC USD. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di analisa Bitcoin USD ataupun BTC USD selanjutnya. Bye-bye.